Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, karena udah H-11 nih ya, UTBK SNBT 2024, aku mau bahas mengenai bocoran lagi nih soal penalaran umum UTBK, khususnya soal yang paling sering keluar di simpulan logis dan interpretasi data ya di PU. Ini adalah part 17. Buat teman-teman yang mau nonton part 1 sampai part 16-nya, langsung aja klik linknya di deskripsi, oke? Terima kasih. Yuk langsung aja kita lanjut. Nah, sebenarnya kemarin sih teman-teman ini tuh udah tutup, cuma ini tuh masih dibuka sampai hari ini jam 6 sore ya. Jadi buat yang mau daftar, open class part 4 bareng aku, Kak Sugeng, dan juga mentor lain, nanti bisa langsung daftar di sini ya, bit.ly/bimbelsnbt4. Cuma 45.000 doang teman-teman, tapi fasilitasnya lengkap. Ini dia jadwalnya, nanti kamu bisa cek ya. Oke, langsung aja nih kita bahas ke soal-soal dan juga ya materi singkatnya ya. Jadi yang pertama ini teman-teman harus tahu mengenai rumus-rumus di penalaran umum. Ini udah pernah aku janjiin di video sebelumnya ya buat aku bahas. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi, ada yang namanya itu adalah modus ponens. Modus ponens itu adalah ketika si premis satunya itu P maka Q. Lalu premis keduanya adalah P. Jadi ini premis satu, ini adalah premis dua ya. Kesimpulannya jelas, kalau misalnya P, dia pasti Q gitu ya. Misalnya di sini, jika saya rajin belajar, ini adalah P, maka saya lulus UTBK, ini Q. Jika saya rajin belajar, nah berarti kan udah pasti Q ya, yaitu lulus UTBK. Jadi P maka Q. Oke, masih mudah ya, kita lanjut ke Tolens. Kalau Tolens itu premis satunya sama nih ya, kayak Ponens, cuma premis keduanya itu negasi Q. Negasi itu ditandai dengan kata tidak atau bukan. Misalnya di sini, jika saya rajin belajar, ini P, maka saya lulus UTBK, ini Q. Saya tidak lulus UTBK berarti kan negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P, saya tidak rajin belajar. Oke, masih mudah ya. Kita lanjut ke silogisme. Silogisme di sini tuh misalnya premis satu sama premis 2-nya kayak gini. Premis satunya P maka Q, premis duanya Q maka R. Nah, jadi kesimpulannya adalah Q-nya kita coret, jadinya P maka R. Kak, gimana kalau misalnya ada premis 3 nih? Nah, ini kan kesimpulannya tadi kan P maka R. Premis 3-nya di sini misalnya R maka S. Nah, sama aja. Jadi sini R-nya kita coret, sisanya adalah P maka S gitu ya. Nah, di sini contohnya. Jika saya rajin belajar, maka saya lulus UTBK. Ini jika P, maka Q. Jika saya lulus UTBK, ini Q, maka saya naik haji. Ini R. Nah, jadi kalau misalnya jika saya rajin belajar, maka saya naik haji karena Q-nya kita coret. Oke? Kita lanjut ke ekuivalensi. Nah, di sini ya, mungkin teman-teman ada yang masih belum kebayang, aku kasih contoh. Jadi ekuivalensi di sini adalah kesetaraan. Jadi sama gitu artinya ya. Di sini misalnya jika P maka Q ini tuh setara dengan negasi Q maka negasi P. Contohnya, saya rajin belajar maka saya lulus UTBK. Ini P maka Q ya. Nah itu tuh setara dengan negasi Q. Jika saya tidak lulus UTBK maka saya tidak rajin belajar. Oke? Atau bisa juga setara dengan negasi P atau Q. Saya tidak rajin belajar, berarti di sini negasi P atau itu V ya, teman-teman. Saya lulus UTBK atau Q gitu, oke? Nah, terus yang ketiga nih, P dan Q. Jadi kalau V terbalik ini adalah dan ya. Itu setara dengan Q dan P. Jadi saya rajin belajar dan saya lulus UTBK itu setara dengan saya lulus UTBK dan saya rajin belajar, oke? Nah, begitupun dengan atau ya, P atau Q itu setara dengan Q atau P. Saya rajin belajar atau saya lulus UTBK setara dengan saya lulus UTBK atau saya rajin belajar. Oke? Nah, tapi hati-hati. P maka Q itu tidak setara dengan Q maka P. Atau P maka Q itu tidak setara dengan negasi P maka negasi Q. Tapi dia dibalik ya, negasi Q maka negasi P. Seperti yang ini. Oke? Nah, terakhir tentang negasi nih. Atau lawannya ya. Di sini, negasi dari P atau Q itu adalah, nah di sini negasi P
atau itu kan kebalikannya dan, negasi ki gitu ya. Contohnya kayak gini. Negasi dari saya rajin belajar atau saya lulus UTBK adalah saya tidak rajin belajar dan saya tidak lulus UTBK. Oke? Kalau negasi P dan Ki, itu negasi P atau negasi Ki. Saya tidak rajin belajar atau saya tidak lulus UTBK. Terakhir, kalau negasi P maka Ki, di sini negasinya adalah P dan negasi Ki. Saya rajin belajar dan saya tidak lulus UTBK. Oke? Nah, ini adalah contoh-contoh dari si rumus penalaran umum ya. Kok bisa kayak gini rumusnya? Nah, itu kan udah dibuktikan pakai tabel ya, teman-teman ya. Tapi di sini aku nggak bahas, aku langsung bahas rumus-rumusnya. Oke? Sip, langsung aja nih. Kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Kita masuk ke soal nomor 1. Berdasarkan paragraf tersebut, jika wisatawan asing terus bertambah, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Kita baca skimming aja. Di sini yang lagi bahas wisatawan yang mana gitu ya. Indonesia memiliki ratusan suku yang tersebar di Aceh hingga Papua. Ini belum bahas. Untuk itu, Bank Indonesia bersama pemerintah menargetkan mampu mengumpulkan devisa. Nah, sekian ya. Target tersebut katanya lebih besar. Nah, berarti di sini kan hal pentingnya adalah devisa ya. Terus di sini, besarnya potensi yang dimiliki industri pariwisata membuat pemerintah yakin bahwa jumlah wisatawan akan terus bertambah. Nah, di sini harus kita simpulin sendiri nih teman-teman, bahwa ternyata kalau misalnya wisatawan itu terus bertambah, apa hubungannya sama devisa? Devisanya pasti bakal naik ya. Kita pakai rumus modus ponens tadi teman-teman. Jika P wisatawannya itu bertambah, maka devisanya itu naik. Nah, jika P maka Q. Nah, berarti di sini jika wisatawan asing terus bertambah, nah berarti ini kan ponens ya. Berarti udah pasti jawabannya itu adalah Q atau devisanya itu adalah terus bertambah. Yang mana kira-kira yang devisanya itu meningkat atau bertambah? Itu adalah yang E ya. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata ya. Jadi tipe soal UTBK itu tuh nggak langsung kayak yang aku contohin seperti ini teman-teman. Jika saya, maka ini, atau ada dan ki-nya gitu ya. Nah, tapi harus disimpulkan sendiri. Tapi tadi kita dapat ya poin-poinnya ya, bahwa kalau misalnya wisatawannya itu bertambah, maka devisanya naik harusnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf tersebut, jika pembangunan infrastruktur terhambat, manakah simpulan yang benar? Oke, fokusnya ke infrastruktur ya teman-teman ya. Coba kita baca dulu. 4 destinasi pariwisata prioritas dikonsentrasikan untuk dibangun. Oke, ini belum dibahas ya. Sampai sini juga belum. Diyakini infrastruktur yang baik, maka performa sektor pariwisata akan meningkat. Nah, di sini teman-teman. Ada infrastruktur, ada sektor pariwisata. Jadi di sini kalau infrastrukturnya baik, struktur baik, maka pariwisata akan meningkat gitu ya. Meningkat. Berarti kan di sini jika P maka Q gitu ya. Nah, berarti di sini ya udah kalau misalnya si infrastrukturnya terhambat, maka udah pasti pariwisatanya menurun ya. Atau kita bisa bilang jika pariwisatanya menurun, berarti di sini negasi Q, maka negasi P ya. Negasi Q-nya yang pariwisata menurun ya. Maka infrastrukturnya terhambat. Ya udah, berarti kita cari yang pariwisatanya itu menurun. Kira-kira yang mana teman-teman? Ini wisatawan meningkat, salah. Performa pariwisata meningkat, salah. Akses transportasi nggak dibahas ya. Menurunnya cadangan, enggak. Sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Nah, ini yang E ya teman-teman ya. Jadi ini masuknya ke modus toles ya. Oke, gitu ya. Jadi memang harus disimpulkan sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf tersebut, apabila laso tidak ditutup, manakah simpulan yang mungkin benar? Oke, kita cari yang laso-laso, teman-teman. Berdasarkan analisis App Ani, pengguna aktif harian laso di Android kurang dari 80.000 jumlahnya, bahkan lebih sedikit dari perangkat berbasis iOS. Alhasil, Facebook memutuskan untuk menutup laso. Nah,
Berarti kan di sini Lasso ditutup. Nah, karena apa nih ditutupnya gitu ya? Nah, karena di sini tuh kan di sini pengguna TikToknya terus meningkat. Berarti bisa kita bilang si Lasso itu ditutup karena dia tidak bisa bersaing ya. Tidak bisa bersaing. Nah, berarti kan di sini ini jika P maka Q. Berarti kalau misalnya negasi P, berarti kalau Lasso tidak ditutup, ya kemungkinan dia bisa bersaing dong. Ya, dia bisa bersaing negasi Q gitu ya. Kebalikannya aja, ini masih tolens ya teman-teman ya. Jika P maka Q, berarti kalau misalnya dia bisa bersaing, itu kemungkinan Lasso tidak ditutup ya. Nah, ya udah. Berarti di sini yang mana? Nah, yang D ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman gini ya, kalau misalnya key-nya itu tidak bersaing, berarti negasi key-nya adalah bersaing. Betul ya? Jadi kayak lawannya aja. Kalau misalnya aku bilang negasi key itu adalah hujan gitu ya. Nah, berarti key-nya adalah tidak hujan. Intinya sih lawannya aja ya. Jadi bisa dibalik kayak gini. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini nomor 4 ya. Berdasarkan paragraf tersebut, jika tidak ada penambahan kasus positif COVID-19, manakah simpulan yang benar? Nah, di sini teman-teman, jika penambahan kasus positif COVID-19 masih ada, peluang tinggi risiko penularan pun tidak dapat dihindari. Nah, berarti kebalikannya aja. Kalau misalnya dia tidak dapat menambah kasus positif COVID gitu ya, berarti risiko penularannya dapat dihindari dong. Ya, risiko penularan dapat dihindari. Berarti yang mana tuh teman-teman? Berarti yang B ya. Risiko penularan dapat dihindari. Jadi kayak kebalikannya dari yang ini aja. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ini alias soal terakhir untuk kesimpulan logis ya. Kalau masyarakat dan semua pihak manajemen protokol kesehatan secara baik, angka pertambahan kasus COVID bisa dikendalikan. Nah, jika semua pihak tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, manakah kesimpulan yang tepat? Ini P, ini Q. Berarti ini negasi P. Nah, maka negasi Q ya teman-teman ya. Kita pakai kesimpulan modus tollens lagi. Jika P maka Q, di sininya kalau negasi Q, maka negasi P ya. Berarti masyarakat tidak dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Hmm, ya, betul ya. Jadinya adalah angka pertambahan COVID-19 tidak bisa dikendalikan. Yang mana teman-teman? Angka penambahan kasus COVID-19 tidak bisa dikendalikan. Yang E ya? Ya nggak? Iya, betul. Yang E. Oke. Sip. Udah deh teman-teman. Jadi itu untuk 5 soalnya ya. Nggak jauh-jauh dari modus ponens tollens gitu ya. Silogisme. Oke, nomor 6 nih teman-teman. Kita coba baca ya. Berdasarkan gambar 2, berikut pernyataan yang salah. Oke, ini gambar 2-nya. Yang A, indeks produksi padi mengalami fluktuatif. Fluktuatif itu naik turun ya. Padi yang mana? Yang hijau. Oke, di sini 85, turun 82, 82, 81. Oke. Cenderung naik turun ya. Ini turun, ini naik, ini turun. Berarti benar. Produksi tanaman palawija selalu berada di atas tanaman padi. Palawija yang pink berarti benar. Produksi tanaman pangan nasional bertumbuh pada tahun sebesar 0,61 tahun 2021. Oke. 2021 kita lihat di sini 81, 92, 108. Sebelumnya 107, 91, 82. Nah, berarti di sini kemungkinan emang naik ya. Kalau berapanya 0,61-nya ini yang pasti naik gitu. Jadi kita bisa checklist mungkin. Yang D, indeks produksi tanaman pangan nasional selalu mengalami penurunan. Selalu, guys. Kalau selalu berarti harus turun terus ya. Sedangkan di sini ini naik, turun. Ini juga. Ini turun, ini naik gitu ya. Jadi nggak turun semua ya. Jadi ini yang salah. Oke? Sip. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sorry, nomor 7 harusnya ya. Berdasarkan gambar 2, berikut pernyataan yang benar.
Oke, yang A, produksi tanaman padi tidak pernah mengalami kenaikan. Padahal padi di sini yang hijau tua ya, dia pernah naik ke sini ya, 82,22. Berarti ini salah. Produksi tanaman nasional selalu mengalami kenaikan. Nah, kayak tadi teman-teman, selalu ya. Padahal kan di sini naik turun, berarti ini salah. Oke, yang C. Produksi tanaman padi atau palawija. Nah ya, mengalami fluktuatif. Kalau ada kata atau berarti salah satunya. Sedangkan di sini kita lihat nih, padi sama palawija kan sama-sama naik turun ya. Berarti jangan, harus pakai konjungsi dan. Nah, yang D benar nih teman-teman. Produksi tanaman padi dan palawija mengalami fluktuatif tahun 2018 sampai 2021. Oke? Lanjut, ini the last one ya. Nanti ada PR nih abis ini. Selisih produksi tanaman palawija dengan padi tahun 2019. Nah, ini 2018, ini 2019. Berarti padi sama palawija 114,44 dikurangi 82,15 ya. Berarti berapa nih? Oke, di sini ya. Berarti di sini ini kita kurangi 14 kurangi 5, 9. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 2, 2. 11 kurangi 8, 3. 32,29 ada nggak? Halo, tidak ada ya. Tapi ini yang paling mendekatin ya, yang B ya. Berarti udah yang B aja. Jadi kalau misalnya nggak ada jawaban pasti, ambil yang paling dekat. Oke? Udah guys, gitu aja. Nah, di sini ada PR ya. PR nomor 1 yang ini, PR nomor 2 yang ini, dan ini PR nomor 3. Silakan untuk dicoba, ikutin caranya dari yang tadi udah dijelasin. Oke? Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari video kali ini. Dan jangan lupa untuk ikut Bimbel SNBT Part 4 hari ini ditutup jam 6 sore. Langsung aja ya teman-teman ya, daftar, klik link di deskripsi yang ini, oke? Gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!